Bocah, aku ingin kamu bekerja lagi di perusahaanku. Terlihat Maxime yang sedang latihan berbicara kepada Rahel. Saat ini sedang berada di dalam ruangannya. Maxime pun menggelengkan kepalanya, oh tidak. Kalau aku panggil dia bocah, dia pasti akan langsung menolak. Maxime mencoba untuk mengingat siapa nama gadis yang selalu dia panggil bocah itu. Rahel, aku ingin kamu bekerja lagi di perusahaanku. Maxime pun menghela nafas. Sungguh dia sangat malas sekali untuk mengikuti permintaan neneknya yang menyuruh Maxime untuk mempekerjakan kembali Rahel di perusahaan. Pria itu pun memijat-mijat pelipisnya dengan pelan. Maxim tak bisa membayangkan betapa jengkelnya dia setiap kali bertemu dengan Rahel. Bocah itu hampir setiap hari selalu melakukan kesalahan yang membuatnya kesal dan jengkel. Kenapa Oma malah berpihak kepada si bocah itu? Padahal sudah jelas aku adalah cucunya. Maxime berkata dengan nada kesal. Rencananya setelah dia pulang kerja, dia akan menemui Rahel untuk membujuk Rahel agar mau kembali bekerja di perusahaan. Maxime sudah menemukan alamat Rahel dari data yang ada di perusahaan, karena Rahel pernah bekerja di sana. Hanya mengingatnya saja, dia merasa harga dirinya runtuh. Mana ada seorang CEO harus membujuk seorang OB untuk bekerja di perusahaan, membuat harga diri Maxime jatuh. Yang ada akan membuat bocah itu kepedean. Maxime memiliki ide, bagaimana kalau dia merekam pembicaraannya dengan Rahel. Maxime sangat berharap Rahel akan menolak bekerja di perusahaan. Kemudian Maxime akan memberikan rekaman tersebut kepada Nenek Margareta, agar Nenek Margareta percaya bahwa Maxime sudah berusaha keras untuk membujuk Rahel agar mau bekerja kembali di perusahaan. Tapi Rahel terus menolak. Maxime pun tersenyum smirk. Tapi memang lebih bagus jika si bocah itu menolaknya. Jadi aku tidak perlu bertemu lagi dengan dia, dan aku juga akan aman. Yang penting aku sudah memenuhi permintaan Oma. Maxime menjadi teringat dengan laporan dari Boy, bahwa kalung emas milik Nenek Margareta sudah ditemukan oleh seseorang. Sehingga dia segera menghubungi Boy, menyuruh Boy untuk datang ke ruangannya. Boy, cepat datang ke ruangan saya. Suruh Maxime setelah Boy mengangkat panggilan telepon darinya. Baik, Tuan. Jawab Boy. Orang yang menemukan kalung itu sepertinya anak sekolahan. Dia bilang dia akan datang langsung ke mansion untuk mengantarkan kalung setelah pulang sekolah, Tuan. Lapor Boy. Kenapa tidak kamu jemput saja? Tanya Maxime. Saya sudah menawarkannya dan meminta alamatnya. Tapi dia tidak memberitahu saya. Jawab Boy kembali. Sepertinya Rahel sangat berhati-hati sekali terhadap orang asing. Sehingga dia tidak ingin memberikan alamatnya kepada orang yang sama sekali tidak dia kenal, mengingat Rahel tinggal sendirian di rumah. Maxime segera menoleh ke arah jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan jam 14. Itu artinya waktu sekolah sudah bubar bagi anak SMA. Maxime memutuskan untuk pulang dulu ke mansion. Dia ingin memastikan sendiri apakah benar orang yang mengaku sudah menemukan kalung neneknya itu pergi ke mansion atau tidak. Karena di zaman sekarang ini sangat sulit untuk menemukan orang yang jujur. Apalagi yang menemukan kalung tersebut masih anak sekolahan, remaja yang masih labil. Aku harus pulang dulu. Aku ingin memastikan sendiri apakah benar orang itu sudah menemukan kalung Oma. Tolong kamu handle pekerjaanku selama aku gak ada. Maxime memberikan perintah kepada asistennya itu. Boy menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Terlihat Rahel yang nampak melongo ketika dia telah sampai di alamat yang tertera di papan pengumuman itu.
Dia memelototkan matanya dan terwah-wah memandangi sebuah bangunan yang sangat megah bak istana yang ada di hadapannya itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan pertanyaan seorang security yang sedang berdiri di depan pintu gerbang. "Ada keperluan apa, Dek?" Rahel pun memperlihatkan selembar kertas yang berisi pengumuman kehilangan kalung. "Aku tahu alamat ini dari kertas pengumuman itu, Pak. Aku ingin bertemu dengan pemilik rumah ini, untuk mengantarkan kalung yang sudah aku temukan." Security tersebut segera membuka pintu gerbang. Akhirnya dia bisa tidur nyenyak, karena sudah beberapa hari ini dia dan semua rekannya dibuat tidak bisa tidur gara-gara harus mencari kalung itu. Kemudian datang seorang kepala pelayan wanita, terlihat matanya seperti mata panda, mungkin karena beberapa hari ini dibuat tidak bisa tidur karena ulah nenek Margareta. Wajah kepala pelayan itu nampak berseri-seri menyambut kedatangan Rahel. Rahel bagaikan pahlawan untuk semua orang yang ada di sana. Akhirnya mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari kalung lagi. "Nama saya Nikita Wati. Saya adalah kepala pelayan di mansion ini. Mari saya antarkan kamu untuk bertemu dengan Nyonya Besar." Pantas saja Rahel harus didampingi oleh kepala pelayan untuk masuk ke dalam mansion. Mansion tersebut sangat megah dan luas, terdapat ada banyak ruangan di sana. Mungkin Rahel akan tersesat jika tidak didampingi oleh kepala pelayan. Tidak terbayangkan oleh Rahel, bagaimana kalau tiba-tiba dia ingin buang air kecil, pasti susah sekali menemukan keberadaan kamar mandi. Yang ada dia akan pipis di celana. Rahel merasa heran, ketika dia berpapasan dengan beberapa pelayan. Dia tidak sengaja mendengar bisikan mereka. Wah, beruntung sekali dia sebentar lagi akan menjadi nona muda. Aku sangat iri kepadanya. Dia adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini, karena bisa mendapatkan tuan muda. Rahel tidak paham, sebenarnya siapa yang dimaksud oleh para pelayan itu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang sedang mereka bicarakan adalah dirinya. Sedari tadi Rahel terus berjalan mengikuti sang kepala pelayan, mereka belum sampai juga ke ruangan yang dituju. Rahel tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya, dengan kemegahan mansion yang memiliki gaya Eropa yang klasik tersebut. Terlihat nenek Margareta yang sedang tidak sabar menunggu kedatangan orang yang sudah menemukan kalung tersebut. Tentu saja dia akan menepati janjinya yang telah dia ucapkan. Karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Walaupun nenek Margareta akhir-akhir ini sering memikirkannya Rahel. Mungkin karena dia sangat merasa tersentuh dengan perlakuan gadis remaja itu kepadanya. Sikap Rahel yang ceria dan hangat bisa membuatnya tertawa lepas. Padahal nenek Margareta sudah lama tidak tertawa lepas seperti itu, setelah kehilangan anak dan menantunya pada 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Ditambah dengan suaminya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Hanya Maxime satu-satunya orang yang berharga untuk nenek Margareta. Tok, tok, tok. Permisi, Nyonya. Ada orang yang ingin bertemu dengan Anda. Terdengar suara kepala pelayan sedang mengetuk pintu. Nenek Margareta pun segera menyuruh mereka untuk masuk, karena dia sudah tahu dari Boy bahwa hari ini orang yang menemukan kalung akan datang ke mansion. "Masuk." Ceklek. Begitu kepala pelayan membuka pintu, betapa terkejutnya Rahel saat melihat nenek Margareta yang sedang duduk di dalam ruangan tersebut. Begitu pula dengan nenek Margareta. Rahel menggigit bibir bawahnya, mungkin karena dia sangat merasa malu sudah membicarakan bagaimana menyebalkannya seorang Maxime Keano kepada nenek Margareta. Ya Tuhan, apakah ini adalah mansionnya si Kuyang? Kenapa aku harus berurusan dengan dia? Keluh hati Rahel.
Setelah Rahel masuk ke dalam ruangan tersebut, kepala pelayan pun segera pergi dari sana. Sehingga kini di ruangan tersebut hanya terdapat Rahel dan Nenek Margareta. Rahel pun dengan gemetaran berjalan mendekati Nenek Margareta, dia bersimpuh di hadapan wanita tua itu. Maafkan saya tentang waktu itu. Saya tidak tahu kalau Maxime Keano adalah cucu Anda. Nenek Margareta masih tidak menyangka, dia merasa doanya telah terkabul. Ternyata orang yang menemukan kalung itu adalah seorang gadis yang sudah menolongnya waktu kakinya tersandung batu di taman. Panggil saja aku Oma. Oma sudah memberikan pelajaran kepada Maxime agar dia tidak berbuat seenaknya lagi padamu. Kalau dia berbuat ulah lagi, bilang saja pada Oma. Rahel mendongakkan kepalanya, memandangi Nenek Margareta. Dia sama sekali tidak menyangka Nenek Margareta akan berkata seperti itu kepadanya. Apa Nenek, maksudku Oma tidak marah padaku. Nenek Margareta malah tertawa kecil, untuk apa Oma marah? Justru Oma sangat senang karena kamu yang menemukan kalung itu. Di mana Omaku? Tanya Maxime yang baru tiba di mansion. Dia bertanya kepada kepala pelayan. Nyonya besar sedang berada di ruangannya bersama dengan orang yang sudah menemukan kalung itu, Tuan. Jawab sang kepala pelayan. Maxime pun segera berjalan melewati para pelayan yang sedang berjajar menyambut kepulangannya. Maxime sama sekali tidak menghiraukan sambutan mereka. Dia berjalan dengan tatapan matanya yang dingin menuju ke ruangan sang nenek. Maxime mendengar samar-samar pembicaraan Nenek Margareta dengan seorang gadis. Dia segera membuka pintu ruangan tersebut. Oma. Maxime tidak meneruskan perkataannya ketika melihat Rahel yang sedang ketawa-ketawi dengan sang nenek. Entah apa yang mereka bicarakan, mereka berdua begitu akrab sekali. Rupanya mereka sedang makan siang bersama. Nenek Margareta memaksa Rahel untuk makan bersamanya meskipun Rahel sudah menolak beberapa kali. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Maxime kepada Rahel dengan sorot matanya yang tajam. Rahel yang sedang menikmati makan siangnya, dia ingin menjawab pertanyaan dari Maxime. Tapi keburu Nenek Margareta yang menjawab pertanyaan dari Maxime. Dia adalah orang yang sudah menemukan kalung Oma. Dan sebentar lagi dia akan menjadi cucu menantuku. Jawab Nenek Margareta dengan bangganya. Pernyataan dari Nenek Margareta seketika membuat Rahel yang sedang makan langsung tersendak. Begitu pula dengan Maxime, pria itu nampak terkejut dengan apa yang telah diucapkan oleh Nenek Margareta. Apakah dia tidak salah mendengar, Rahel adalah calon cucu menantu neneknya? Bukankah Nenek Margareta hanya memiliki satu cucu? Apakah itu artinya sang nenek berniat untuk menjodohkan dia dengan gadis bocah itu? Maxime harap dia salah dengar.